Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak semua? Alhamdulillah, kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Itulah harapan kita semua. Mudah-mudahan kita selalu diberi kesehatan jasmani maupun rohani, serta diberi kemudahan dalam belajar, sehingga nantinya kalian semua bisa mendapatkan kesuksesan dengan prestasi terbaik. Baiklah anak-anak, pada pertemuan sebelumnya, kalian sudah belajar surat Al-Fil. Maka pada pertemuan kali ini, kita akan belajar tentang beriman kepada malaikat Allah. Adapun pokok-pokok bahasan yang akan kita pelajari meliputi malaikat makhluk gaib, nama-nama dan tugas-tugas malaikat, meyakini keberadaan malaikat-malaikat Allah, pengaruh iman kepada malaikat bagi kehidupan manusia, menunjukkan sikap percaya kepada malaikat dalam hidup sehari-hari. Pokok-pokok bahasan tersebut akan kita pelajari dalam 2 sesi. Dan pada pertemuan pertama ini, kita akan belajar 2 pokok bahasan, yaitu tentang malaikat makhluk gaib dan nama-nama dan tugas-tugas malaikat. Adapun tujuan pembelajaran pada bab ini adalah, setelah mempelajari bab ini, kalian diharapkan mampu memahami makna iman kepada malaikat-malaikat Allah, meyakini keberadaan malaikat-malaikat Allah, memiliki sikap yang dipengaruhi oleh keimanan kepada malaikat-malaikat Allah, yang tercermin dari perilaku kehidupan sehari-hari. Untuk mengetahui lebih jauh tentang siapa malaikat itu, dari apa diciptakan, apa saja sifat-sifatnya, serta apa tugas para malaikat, marilah kita ikuti pembahasan berikut ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan 2 macam makhluk, yaitu makhluk yang nyata yang kelihatan, dan makhluk gaib yang tidak kelihatan. Makhluk nyata terdiri dari manusia, tumbuh-tumbuhan, binatang, dan lain-lain. Makhluk gaib terdiri atas malaikat, jin, iblis, setan, tuyul, dan lain-lain. Pada kesempatan kali ini kita hanya akan belajar tentang makhluk gaib yang bernama malaikat. Kita sebagai muslim dan mukmin harus meyakini bahwa malaikat itu ada. Malaikat disebut makhluk gaib karena malaikat tidak dapat dilihat oleh mata. Iman kepada malaikat merupakan salah satu rukun iman yang kedua. Kita juga harus bisa meneladani perilaku taat dan patuh malaikat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah. Adapun sifat-sifat malaikat sebagai berikut. Malaikat adalah makhluk yang paling taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malaikat senantiasa bertasbih dan memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malaikat diciptakan dari nur, cahaya. Malaikat bukan laki-laki dan bukan perempuan. Malaikat juga tidak makan dan minum. Malaikat mempunyai akal, tetapi tidak mempunyai nafsu. Oleh karena itu, malaikat selalu taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal tersebut sesuai dengan firman Allah dalam surat An-Nahl ayat 50 berikut ini. Artinya, mereka takut kepada Tuhan yang berkuasa di atas mereka, dan melaksanakan apa yang diperintahkan kepada mereka. Lalu bagaimana wujud malaikat? Wujud malaikat mustahil dapat dilihat dengan mata telanjang, karena mata manusia tercipta dari unsur dasar tanah liat kering dari lumpur hitam yang diberi bentuk, tidak akan mampu melihat wujud dari malaikat yang asalnya terdiri dari cahaya. Hanya Nabi Muhammad SAW yang mampu melihat wujud asli malaikat, bahkan sampai 2 kali. Wujud para malaikat telah dijabarkan di dalam Al-Quran, ada yang memiliki sayap sebanyak 2, 3, dan 4. Sebagaimana dalam Al-Quran surat Fatir ayat 1, yang artinya, segala puji bagi Allah pencipta langit dan bumi, yang menjadikan malaikat sebagai utusan-utusan, untuk mengurus berbagai macam urusan, yang mempunyai sayap, masing-masing ada yang 2, 3, dan 4. Allah menambahkan pada ciptaannya apa yang dikehendakinya. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Kemudian dalam beberapa hadis dikatakan bahwa malaikat Jibril memiliki 600 sayap. Selanjutnya kita akan mengenal nama-nama malaikat serta tugasnya masing-masing. Nama-nama malaikat sudah tercantum di dalam Al-Quran dan hadis. Jumlah malaikat sebenarnya banyak sekali, tetapi yang tahu pasti jumlahnya hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Kita hanya diwajibkan mengetahui nama-nama malaikat yang tercantum dalam Al-Quran dan hadis yang berjumlah 10. Selain mengetahui nama-nama malaikat, kamu juga harus mengetahui tugas-tugas malaikat. Adapun nama-nama 10 malaikat yang wajib diketahui, serta tugas-tugas para malaikat itu sebagai berikut. 1. Malaikat Jibril, bertugas menyampaikan wahyu kepada para nabi dan rasul. Malaikat Jibril adalah pemimpin para malaikat. Malaikat Jibril dinamakan juga dengan Ar-Ruhul Amin atau Ar-Ruhul Kudus. 2. Malaikat Mikail, bertugas membagi rezeki. Ia memiliki pembantu-pembantu yang mengatur tanaman, hujan, angin, jalannya matahari, bulan, dan bintang yang menyebabkan perputaran siang dan malam. 3. Malaikat Israel, bertugas mencabut nyawa. Malaikat Israel juga disebut Malakul Maut. 4. Malaikat Israfil, bertugas meniup terompet khusus atau sangkakala pada hari kiamat. 5. Malaikat Munkar, bertugas menanyai amal perbuatan manusia di alam kubur. 6. Malaikat Nakir, bertugas menanyai amal perbuatan manusia di alam kubur. Sama dengan Malaikat Munkar. 7. Malaikat Rokib, bertugas mencatat amal baik manusia. 8. Malaikat Atid, bertugas mencatat amal buruk manusia. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Qaf ayat 18 sebagai berikut. Artinya, tiada suatu ucapan pun yang diucapkannya melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu siap mencatat. 9. Malaikat Malik, bertugas menjaga pintu neraka. Malaikat Malik merupakan pemimpin malaikat Zabaniyah. Zabaniyah adalah nama malaikat-malaikat yang bertugas menyiksa orang-orang di neraka. Ia digambarkan dengan sosok yang sangat garang dan sadis, tidak mengenal ampun terhadap orang yang telah masuk ke dalam perut neraka. Zabaniyah berjumlah 19 malaikat. Mereka dipimpin oleh malaikat Malik. 10. Malaikat Ridwan, bertugas menjaga pintu surga. Anak-anak, itulah nama-nama 10 malaikat beserta tugasnya yang harus kita ketahui. Para malaikat tersebut selalu melaksanakan tugas tanpa mengenal waktu. Mereka selalu siap melaksanakan tugas dari Allah. Oleh karena itu, kita harus berhati-hati dan selalu berbuat baik. Karena setiap amal perbuatan manusia yang baik dan yang buruk akan dicatat oleh malaikat Rokib dan Atid untuk dilaporkan kepada Allah. Rangkuman. Dari uraian tadi dapat kita simpulkan beberapa hal. Di antaranya, 1. Malaikat merupakan makhluk gaib yang selalu taat kepada Allah. 2. Malaikat diciptakan dari nur, cahaya. 3. Iman kepada malaikat merupakan salah satu rukun iman yang kedua. 4. Malaikat mempunyai sifat-sifat khusus, antara lain, senantiasa bertasbih dan memuji Allah. Bukan laki-laki dan bukan perempuan. Tidak makan dan minum. Mempunyai akal, tetapi tidak mempunyai nafsu. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Sekarang kalian sudah mengetahui siapa itu malaikat, dari apa malaikat diciptakan, apa saja sifat-sifatnya, serta apa tugas para malaikat. Selanjutnya, untuk lebih memahaminya lagi, kalian harus membaca buku pelajaran kalian. Kemudian kerjakanlah tugas pada link yang sudah diberikan guru kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.